Harga emas spot melonjak di 1,8% menjadi 4.552 dolar Amerika per troy ounce. Keinformasi komoditas pemirsa, harga emas mencatatkan kenaikan signifikan di perdagangan Rabu, didorong oleh meredahnya harga minyak yang menekan kekhawatiran inflasi serta ketidakpastian yang masih menyelimuti konflik di Timur Tengah. Harga emas spot melonjak di 1,8% menjadi 4.552 dolar Amerika per troy ounce setelah sebelumnya sempat menyentuh level terendah dalam 4 bulan pada awal pekan ini. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman April ditutup melambung di 3,4% menjadi 4.552 dolar Amerika per troy ounce. Analis menyebutkan bahwa kenaikan ini merupakan bagian dari pemulihan teknikal sekaligus didukung sentimen positif terkait potensi meredahnya ketegangan dengan Iran. Penurunan harga minyak turut membantu memperbaiki prospek emas dengan menekan ekspektasi inflasi. Sebelumnya harga minyak tergelincir di perdagangan Rabu setelah muncul laporan Amerika Serikat telah mengajukan proposal perdamaian berisi 15 poin kepada Iran guna mengakhiri konflik. Ke sentimen dari sisi eksternal, pemirsa, di mana pemerintah Iran dilaporkan sedang meninjau proposal yang telah diajukan pihak Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Teluk. Adapun sebelumnya Presiden Donald Trump disebut telah mengajukan 15 poin usulan kepada Iran yang disampaikan melalui mediator yang meliputi seruan penghapusan persediaan uranium yang diperkaya dan pembatasan program rudal balistik Iran. Iran dilaporkan sedang meninjau proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri perang di Teluk. Namun Iran tidak berniat mengadakan pembicaraan untuk mengakhiri konflik Timur Tengah yang semakin meluas. Komentar Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menunjukkan adanya kesediaan Teheran untuk bernegosiasi mengakhiri perang jika tuntutannya dipenuhi. Namun Araghchi mengatakan pertukaran pesan melalui mediator tersebut tidak berarti negosiasi dengan Amerika Serikat. Adapun usulan 15 poin Presiden Donald Trump yang dikirim melalui Pakistan menyerukan penghapusan persediaan uranium yang diperkaya tinggi milik Iran, penghentian pengayaan, pembatasan program rudal balistik, dan pemutusan pendanaan untuk sekutu regional. Informasi ini diungkap 3 sumber kabinet Israel. Adapun pihak Gedung Putih menolak untuk mengungkap detail spesifik dari proposal ke Iran dan mengancam akan meningkatkan serangannya. Sementara itu sumber lain mengungkapkan seorang pejabat senior pertahanan Israel mengatakan bahwa Israel skeptis Iran akan menyetujui persyaratan tersebut dan Israel khawatir para negosiator Amerika Serikat mungkin akan membuat konsesi. Israel juga menginginkan kesepakatan apapun untuk mempertahankan opsi mereka untuk melakukan serangan pendahuluan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, masih di Market Buzz, kita ke informasi emiten. Ke informasi yang pertama, di mana PT Chandra Daya Investasi Tbk mencetak laba bersih sebesar 121,05 juta dolar Amerika atau setara dengan 2,02 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025. Laba bersih perseroan tercatat melonjak 285,24% dibandingkan raihan di tahun sebelumnya. Emiten milik Prajogo Pangestu PT Chandra Daya Investasi Tbk mencetak laba bersih sebesar 121,05 juta dolar Amerika Serikat sepanjang tahun 2025 atau setara dengan 2,02 triliun rupiah berdasarkan laporan keuangan. Perseroan mencetak pendapatan sebesar 148,03 juta dolar atau setara 2,47 triliun rupiah atau naik 44,77% secara tahunan. Pendapatan perseroan diperoleh dari penjualan daya listrik dan jasa kelistrikan lainnya sebesar 95,28 juta dolar, penjualan bahan bakar sebesar 10,54 juta dolar, pendapatan sewa gudang sebesar 254.908 dolar, jasa sewa kapal 34,6 juta dolar, jasa angkutan kapal 1,75 juta dolar, dan sewa tangki dan dermaga 5,55 juta dolar. Di sisi lain, perseroan mencetak peningkatan beban pokok pendapatan sebesar 22,72% selama setahun, dari 91,7 juta dolar pada tahun 2024 menjadi 112,6 juta dolar pada tahun 2025. Dari sisi laba, perseroan membukukan laba kotor sebesar 35,3 juta dolar atau meningkat 238,19% dari capaian tahun 2024. Sementara itu laba bersih perseroan melonjak tajam hingga 285,24% menjadi 121,05 juta dolar atau setara dengan 2,02 triliun rupiah. Lonjakan laba bersih tersebut salah satunya disebabkan oleh pos keuntungan bersih lain-lain yang mencapai 76,33 juta dolar atau meroket dari tahun 2024 yang sebesar 4,7 juta dolar Amerika Serikat.
berbagai sumber untuk IDX Channel. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WiFi sepanjang 2025 mencetak laba bersih dan pendapatan perusahaan yang melonjak hingga ratusan persen. PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau WiFi berhasil mencatatkan laba bersih sebesar Rp632,9 miliar di sepanjang 2025. Angka ini melonjak 176% secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp229,27 miliar. Pertumbuhan laba ini ditopang oleh peningkatan pendapatan usaha yang naik hampir 147% menjadi Rp1,65 triliun. Kontribusi terbesar datang dari segmen bandwidth dan fiber to the home, serta didukung pendapatan iklan yang juga tumbuh lebih dari 36%. Di sisi neraca, total ekuitas WiFi melonjak tajam menjadi Rp8,51 triliun atau naik lebih dari 700%. Namun total liabilitas juga ikut meningkat hingga Rp6,65 triliun seiring ekspansi bisnis perusahaan. Berbagai sumber IDX Channel. Sementara itu, PT Indonesian Paradise Property Tbk mencatatkan penyusutan laba bersih di tengah meningkatnya pendapatan di sepanjang tahun 2025. Berdasarkan laporan keuangan 2025, pendapatan neto tumbuh 32,9% secara tahunan menjadi Rp1,74 triliun. Lonjakan ini ditopang oleh berlanjutnya proses serah terima proyek apartemen Antasari Place, kontribusi ekspansi 23 Pascal Shopping Center mulai beroperasi pertengahan tahun, serta peluncuran Citadines pada September 2025 yang memperkuat sumber pendapatan berulang perseroan. Meski demikian, di tengah pertumbuhan tersebut, laba bersih terdampak oleh penyesuaian non-kas. Laba bersih perseroan mengalami penurunan signifikan sebesar 88% menjadi Rp49,82 miliar dari sebelumnya sebesar Rp418,07 miliar di tahun sebelumnya. Di tengah kondisi tersebut, CEO PT Indonesian Paradise Property Tbk, Antoni Susilo mengatakan, perseroan justru menunjukkan penguatan fundamental dari sisi likuiditas, di mana ia menilai pencapaian ini menjadi fondasi kuat bagi ekspansi yang berkelanjutan perusahaan. Selanjutnya kita akan coba update data terakhir dari beberapa bursa global, pemirsa, di mana bursa ekuitas Wall Street menguat di perdagangan Rabu dipicu turunnya harga minyak dan sinyal awal dari Iran terkait proposal damai Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik di Timur Tengah. Kenaikan ini memberikan harapan bagi investor bahwa ketegangan di wilayah Teluk mulai mereda meski perang telah mengganggu aliran energi global dan memicu kekhawatiran inflasi. Di penutupan perdagangan Rabu, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup menguat di 0,66% di level 46.429. Indeks S&P 500 menguat di 0,54% di 6.591 dan Nasdaq Composite naik di 0,77% ke level 21.929. Ya, dan selanjutnya untuk bursa Eropa, bursa ekuitas berakhir di angka positif didorong meningkatnya harapan akan deeskalasi konflik di Timur Tengah dalam waktu dekat. Meski demikian, kekhawatiran terhadap dampak ekonomi dari konflik tersebut masih membayangi pelaku pasar. Dan pada akhir perdagangan, indeks stok 600 ditutup melonjak di 1,42% ke posisi 587,49. Kemudian FTSE 100 Inggris naik di 1,42% ke level 10.106 dan DAX Jerman naik 1,41% ke posisi 22.957, pemirsa.